Selamat siang, suster, bapak, ibu, dan anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Salam sehat untuk kita semua. Hari ini, tanggal 16 Oktober, kita merayakan Hari Pangan Sedunia. Dan Gereja Katolik ikut berpartisipasi di dalamnya. Maka dari itu, sebelum kita memulai kegiatan birontal kita pada hari ini, mohon dipersiapkan Alkitab dan alat tulisnya. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita melanjutkan kegiatan birontal kita pada hari ini, maka marilah kita awali dengan berdoa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, segala puji dan syukur ya Bapa atas rahmat dan berkat yang masih kami rasakan pada siang hari ini. Ya Bapa, kami mohon berkatilah kegiatan birontal kami pada hari ini, sehingga apa yang kami dapatkan pada hari ini sungguh-sungguh dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkatilah juga sarana prasarana yang kami pakai di dalam mengikuti kegiatan birontal pada hari ini. Semoga ini juga dapat berfungsi dengan baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang kamu harus takuti. Takutilah dia yang telah mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, bacaan hari ini sangatlah menarik. Apalagi kita akan berhadapan dengan tantangan, pergumulan, dan apapun itu yang kadang membuat kita berkecil hati, patah hati, bahkan hilang harapan. Kita semua sangat spesial di hati Tuhan. Seperti yang diungkapkan Yesus dalam Injil hari ini, kalian lebih berharga dari burung pipit. Bahkan sebelumnya ia bersabda bahwa rambut kepala pun terhitung olehnya. Kita begitu spesial di hadapannya. Mari kita serahkan semua persoalan hidup kita, perjuangan, mimpi,
dan cita-cita kita kepada Tuhan. Satukan hati dan diri kita pada Yesus, seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Tuhan tak pernah meninggalkan kita dan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Seberat apapun yang kita hadapi, siapapun kita dan apapun itu, kita sangat berharga di hadapan Yesus. Jadi, jangan takut, terus berjuang dan libatkan Dia. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, hari ini juga sangat spesial karena hari ini adalah memperingati Hari Pangan Sedunia. Setiap tanggal 16 Oktober, dunia memperingati Hari Pangan Sedunia. Konferensi Wali Gereja Indonesia ikut berperan aktif di dalam memperingati Hari Pangan Sedunia, baik di tingkat nasional maupun keuskupan. Melalui peringatan Hari Pangan Sedunia, Gereja Katolik mengemban amanat guna membangun kesadaran iman yang membentuk perilaku manusia untuk menghargai kehidupan. Cara yang ditempuh adalah dengan mengupayakan kecukupan dan ketahanan tersedianya makanan sehat. Tugas dan perutusan akan amanat Hari Pangan Sedunia perlu dikomunikasikan agar ada pola baru dalam mengembangkan Hari Pangan Sedunia sebagai gerakan kehidupan. Tema Hari Pangan Sedunia tahun 2020, makan sehat, menanam, dan berbagi. Dalam tema tahun ini ada 3 poin penting. Yang pertama, makan sehat. Di tengah era globalisasi, banyak makanan-makanan yang instan dan mengandung pengawet. Mari kita mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur-sayur hijau, buah segar, ikan, termasuk juga makanan lokal seperti singkong, jagung, sukun, kacang rebus, dan lain sebagainya. Yang kedua, menanam. Pada saat sekarang ini, untuk menanam bahan pangan tidak harus di lahan yang luas. Kita bisa menanam di pekarangan rumah lewat media hidroponik. Yang ketiga, berbagi. Keluarga sebagai komunitas kecil dan bersama dengan keluarga lain memiliki kepedulian untuk berbagi pangan kepada sesama yang membutuhkan, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak yang terkasih, makanan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia karena di dalamnya terdapat zat gizi yang sangat diperlukan untuk memulihkan dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak dan menghasilkan energi untuk kepentingan berbagai kegiatan dalam kehidupan. Setiap orang memerlukan zat gizi dalam jumlah yang cukup agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Untuk itu, dibutuhkan komposisi makanan yang sesuai dengan komposisi beragam makanan yang sehat, segar, dan alami. Oleh karena itulah, dalam perayaan Hari Pangan Sedunia tahun ini, Gereja Katolik mengajak semua orang untuk makan makanan sehat, menanam, dan berbagi. Ayo mengkonsumsi makanan sehat, segar, dan berbagi. Selamat Hari Pangan Sedunia. Anak-anak yang terkasih, sekarang ambillah alat tulismu dan tuliskanlah pertanyaan refleksi berkaitan dengan kegiatan Birontal kita pada hari ini. Yang pertama, tuliskan bagaimana perasaanmu selama mengikuti kegiatan PJJ dalam minggu ini. Yang kedua, tuliskanlah nilai-nilai hidup apa saja yang kamu temukan dalam kegiatan PJJ. Dan yang ketiga, tuliskanlah aksi nyata yang akan kamu lakukan berkaitan dengan tema Hari Pangan Sedunia tahun ini. Maka, untuk menjawab
pertanyaan refleksi ini boleh nanti dijawab setelah kegiatan Birontal kita ini selesai. Terima kasih. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita akhiri kegiatan Birontal pada hari ini, maka marilah kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, segala puji dan syukur ya Bapa atas rahmat dan berkat yang masih kami rasakan pada hari ini. Ya Bapa, kami telah selesai melaksanakan kegiatan Birontal pada hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan sungguh-sungguh dapat kami laksanakan dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, pada hari ini juga Gereja Katolik merayakan Hari Pangan Sedunia. Kiranya kami lebih sadar untuk memakan makanan yang sehat dan bergizi, sehingga kami pun dapat saling berbagi, terlebih-lebih di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan kini ya Bapa, kami akan mengakhiri kegiatan kami pada hari ini dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Engkau jugalah yang tetap membimbing dan menjagai kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pater Matias Wol, doakanlah kami. Santa Julia Billiard, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kegiatan Birontal kita sudah selesai. Sesuai dengan tema Hari Pangan Sedunia, kita diajak untuk memakan makanan yang sehat, menanam bahan pangan, dan saling berbagi kepada sesama. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Salam sehat. Terima kasih.